Rombongan kami hampir memasuki area rumah Abu Tumin yang nama lengkap beliau adalah Muhammad Amin. Beliau merupakan salah satu murid daripada ulama karismatik di Aceh, bahkan di Asia Tenggara, iaitu Abuya Munawwali Al-Khalidi. Kami telah memasuki area rumah Abu Tu, yang jaraknya rumah Abu Tu dari Komplek Dayah sekitar kurang lebih 200 meter dan bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Alhamdulillah, rombongan kami telah sampai ke rumah Abu Tu dengan selamat dan semoga kita bisa bertemu langsung dengan Abu Tu. Salah satu daripada rombongan kami, beliau merupakan alumnus daripada Dayah Abu Tu. Akhirnya kami pun memasuki rumah Abu Tu. Inilah rombongan kami yang begitu banyak dan juga rombongan-rombongan lain daripada daerah yang lain. Kami menunggu Abu Tu di ruang tamu karena Abu Tu sedang melakukan ibadah. Dan semoga kita langsung dapat berhadapan dengan Abu Tu. Semoga Abu Tu sehat selalu. Sembari menunggu Abu Tu, kami berbincang sejenak dengan sesama kami, bahkan dengan rombongan yang lain. Abu Tu merupakan ulama tertua yang ada di Aceh. Bahkan seluruh para ulama merujuk kepada Abu Tu. Alhamdulillah, akhirnya Abu Tu keluar daripada kamarnya dan kami pun menyalami Abu Tu satu persatu. Semoga dengan barakah daripada Abu Tu mengalir kepada kita semua. Kami bertemu dengan Abu Tu tepatnya pada tanggal 4 Syawal tahun 1441 Hijriah, yang lebih tepatnya pada hari raya keempat. Kami bertemu langsung dengan Abu Tu dan menyalaminya. Rombongan kami seluruhnya berasal dari Kabupaten Pedi. Dan Alhamdulillah, saat ini Abu Tu dalam keadaan sihat walafiat, walaupun beliau dalam keadaan kurang sihat sebelum-sebelumnya dan juga mengalami sakit, akan tetapi beliau terus berobat. Beliau sangat mencintai terhadap umat Rasulullah. Oleh kerana itu, kita selaku hamba Allah Ta'ala, yang tentunya kita memiliki kelemahan terhadap ilmu dan tentunya rujukan terhadap kita terhadap para ulama, maka tidak sepatutnya bagi kita mencaci para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan daripada Nabi. Apabila tanpa adanya para ulama, kemanakah kita akan mencari suatu penerangan terhadap daripada kehidupan? Maka oleh karenanya tidak sepatutnya bagi kita untuk mencaci para ulama, bahkan menyakiti para ulama. Dengan adanya ulama, kita bisa hidup dunia ini dengan aman dan dengan kehidupan yang religius, yang tentunya kita hidup di dunia ini untuk berubudiyah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk bersenang-senangan. Dan untuk berubudiyah kepada Allah yang tentunya kita butuh terhadap ilmu. Tidak sah suatu amal ibadah apabila kita melakukannya dengan tanpa adanya ilmu. Maka ilmu akan kita dapatkan dengan adanya para ulama. Maka apabila tidak adanya para ulama, di manakah ilmu yang akan kita dapatkan? Maka stop pencacian terhadap para ulama. Bahkan dalam hadis Rasulullah, apabila kita mencaci para ulama, kita akan mendapatkan 3 bala. Yang pertama, dihilangkannya rezeki daripada diri kita. Yang kedua, diberikan pemimpin yang tidak adil. Dan yang ketiga, yang paling sangat riskan, kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk daripada
golongan-golongan yang mencaci para ulama. Yang ulama merupakan warisan daripada Nabi, sepatutnya bagi kita untuk bertemu dan juga mengunjungi para ulama, dan bahkan termasuk daripada amalan ibadah kita bisa bertemu langsung dengan para ulama. Melihat wajahnya pun akan menjadi satu pahala bagi kita. Mengapa demikian? Karena kita apabila kita menjumpai para ulama, bahkan bertatap muka para ulama, yang tentunya rasa cinta kita akan tumbuh kembali terhadap para ulama. Bahkan dengan kita mencintai para ulama, yang tentunya kita akan mengikuti terhadap jejak-jejak kehidupan daripada ulama.